Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sejarah peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu kita like, comment, and subscribe untuk berkembangnya channel ini. Baik, kisah kali ini yaitu tentang peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar adalah peperangan kaum muslimin dengan pasukan Quraisy. Pada saat itu 313 pasukan muslim menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Peperangan ini disebabkan oleh pengusiran kaum muslim dari Mekah. Pada perang ini Rasulullah lah yang mengutus strategi peperangan dan pada akhirnya pasukan muslim memenangkan peperangan ini. Yang kedua yakni perang Uhud. Perang Uhud dahulu terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah. Perang ini menjadi sejarah penting dalam sejarah Islam sebab dalam pertempuran ini banyak sahabat Nabi yang gugur dan syahid, terutama gugurnya sang panglima perang Hamzah bin Abdul Muthalib sekaligus sebagai paman Nabi yang terbunuh secara mengenaskan oleh Wahsy, sang budak hitam yang ahli di bidang tombak. Pada perang ini kaum muslimin kekurangan jumlah pasukan. Pasukan muslimin hanya berjumlah 1000 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy sebesar 3000 pasukan. Perang Uhud terjadi selama 7 hari. Perang ini tertulis dalam Al-Quran, terutama pada surat Al-Imran ayat 121 hingga 179. Yang ketiga, Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tepatnya pada 5 Hijriah. Dapat dinamakan sebagai Khandaq karena strategi perang yang digunakan adalah strategi perang menggunakan parit di kota Madinah yang dikali sejauh 5 km. Adapun pasukan kaum muslimin yaitu 3000 pasukan menghadapi pasukan kaum kafirin sebanyak kurang lebih 15.000 pasukan. Strategi perang ini adalah menggali parit yang dalam dan panjang. Ide ini muncul dari usulan sahabat Nabi yang sangat populer bagi kaum muslimin yaitu Salman Al-Farisi. Berkat usulan strategi ini kaum muslimin memenangkan pertempuran. Yang keempat adalah Perang Khaybar. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Terjadi di kota Khaybar. Pasukan muslimin sejumlah 1600 prajurit yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi berhasil mengepung orang-orang Yahudi selama 6 hari. Pergerakan Perang Khaybar ini juga sangat dirahasiakan guna mengejutkan pasukan Yahudi sekaligus mencegah bala bantuan mereka datang dari kabilah-kabilah yang lain. Mengutip dari buku Kisah-Kisah Manusia Suci karya Sayyid Mahdi Ayatullah, kaum muslimin mengepung benteng-benteng Khaybar dan mengambil posisi di antara pepohonan kurma saat malam. Ketika pagi pertempuran pecah dan benteng-benteng itu jatuh satu persatu. Yang kelima adalah Perang Mu'tah. Perang ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ketika pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3000 orang memasuki kota Mu'tah dihadang oleh 200.000 prajurit Romawi. Pertempuran ini banyak memakan korban para pemimpin perang kaum muslimin. Pertempuran dahsyat tak terelakkan. Panglima kaum muslimin yakni Zaid bin Harisah gugur, lalu digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun gugur, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah sampai ia juga gugur. Baru kemudian dipimpin oleh salah seorang
pimpinan perang dipegang oleh Khalid bin Walid. Berkat kejeniusan, keberanian, dan kehebatan Khalid bin Walid dalam peperangan, akhirnya perang dapat dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang keenam adalah Perang Hunain, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Peperangan ini terjadi di pegunungan Hunain. Rasulullah SAW dapat menghimpun tentara sebanyak 12.000 orang. Sedemikian banyaknya jumlah tentara muslimin sehingga sebagian kecil menyombongkan diri bahwa kemenangan pasti akan mereka dapatkan. Karena kesombongan inilah mereka lengah ketika baru menyeberang Wadi Hunain, pasukan musuh menyerang kaum muslimin secepat kilat. Bergugurlah barisan-barisan orang-orang yang menyombongkan diri ini. Rasulullah segera memperingatkan mereka agar bertobat dan minta ampun, juga menyerukan agar mengubah tujuan perang mereka semula yang ingin mendapatkan harta rampasan agar mengubah dengan berniat menegakkan agama Allah. Pada perang ini, suku Saqif dan Hawazin yang menyerang kaum muslimin memang membawa serta anak istri dan harta kekayaan mereka. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keadaan menjadi berbalik. Pasukan muslimin dapat dengan leluasa menguasai medan pertempuran. Musuh pun akhirnya lari dan kemenangan dapat diperoleh dengan gampang. Pada perang inilah kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan yang semuanya dimanfaatkan oleh baginda Nabi untuk mensyiarkan Islam. Itulah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.